Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pendidikan. Selamat datang di podcast Sapa Wargi PGRI Kabupaten Bogor. Salam hangat untuk seluruh keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bogor. Semoga pertemuan kita hari ini bisa memberikan makna ya. Baik, hari ini kita kedatangan tamu nih, Sobat Sapa Wargi ya. Beliau adalah Bapak Dr. Dudung Abdul Qadir MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Iya ya, Sobat Sapa Wargi ya. Beliau adalah Sekjen PB PGRI, kemudian juga sekaligus Kepala SD Negeri Pejuang 07 Kota Bekasi, betul Pak ya? Sekarang sudah di SDN Jati Bening Baru 5. Sudah Pondok Pak, Gede, sudah. ya. Dari kapan itu Pak? Kurang lebih 3 tahun yang lalu. Oke, 3 tahun yang lalu. Kemudian Bapak juga ini luar biasa aktivitasnya Pak. Bapak juga ini adalah seorang dosen STAI ya Pak ya. Betul. Bani Saleh di Bekasi juga Pak ya. Universitas Bani Saleh. Oh, sudah berubah menjadi Universitas Bani Saleh ya. Kemudian Bapak juga ini merupakan penulis buku 75 tahun PGRI Mengabdi, betul Pak ya? Betul. Wah, ini sampai segudang aktivitas masih menyempatkan diri ya Pak ya untuk menulis buku. Ya, karena menulis itu penting. Dan yang diingat itu nanti ketika kita sudah tidak ada tulisan kita. Luar biasa ya Sobat Sapa Wargi ya. Baik Bapak, kita bincang-bincang sedikit nih Pak hari ini ya Pak ya. Baik, ini lagi santer nih Pak, lagi hangat-hangatnya nih Pak, tentang P3K paruh waktu. Nah Pak, kan baru-baru ini kita ada pelantikan ya Pak ya, banyak di beberapa daerah tentang P3K paruh waktu. Nah ini sedangkan kalau kita lihat nih Pak, di sini ada undang-undang ASN terbaru nih. Ini hanya ada di dalamnya tuh hanya ada ASN dan P3K penuh waktu nih Pak. Terus bagaimana nih Pak nasib P3K paruh waktu itu Pak? Gimana? Ya begini Bu, dan Bapak Ibu Guru di Kabupaten Bogor khususnya dan Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Ini yang pertama adalah bahwa undang-undang itu yang mengatur ketatalaksanaan bagi di negara dan berbangsa. Itu yang pertama. Jadi kami PGRI sesuai dengan tata urut perundang-undangan, bahwa undang-undang itu menjadi standar untuk perundang-undangan di bawahnya. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 hanya 2 jenis ASN, ya harusnya 2 jenis ASN bagi PGRI. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa muncul Permenpan RB nomor 16 tahun 2025 terkait dengan P3K paruh waktu. Itu bulan Desember ya Pak ya? Ya, tahun 2025. Ini kenapa muncul ini? Menurut informasi desak dan dari PGRI bahwa ini adalah jalan tengah ketika guru semua ingin ditarik menjadi P3K, tapi fiskal daerah tidak cukup, anggaran pusat tidak cukup, sehingga ketemulah yang disebut dengan P3K paruh waktu. Dan ini ada kabar gembira buat para guru yang ada di P3K paruh waktu. Kemarin kami baru menghadap dengan Kementerian Keuangan bagian anggaran. Jadi ini sangat faktual, aktual, dan insya Allah mudah-mudahan menggembirakan. Jadi P3K paruh waktu ini dibuat menjadi sebuah kebijakan yang sebetulnya bertentangan dengan undang-undang, tetapi menjadi sebuah pelipur lara, obat pelipur lara bagi guru-guru. Nah tetapi banyak daerah yang kebetulan keuangannya itu tidak mencukupi. Kalau hanya mengandalkan dari dana alokasi umum untuk bagaimana menganggarkan penganggaran pembiayaan untuk gaji para guru. Karena dari pusatnya tidak ditambah, sementara guru jumlahnya bertambah. Nah ini menjadi persoalan yang didekatkan. Nah kami mendorong kepada Kementerian Keuangan harus hanya ada satu P3K yang penuh waktu. Bahkan kami mendorong ke depan hanya ada satu guru
ASN PNS. Dan yang berikutnya adalah guru yang betul-betul menjadi profesi nomor 1 di Republik yang kita cintai. Akar persoalannya itu kalau menurut saya. Jadi anak-anak hebat Bu di Republik ini nanti akan berebut masuk ke perguruan tinggi yang menyiapkan calon guru. Rekrutmen mudah, kemudian pengembangan development pada guru kompetensinya jadi akan tidak begitu mengalami kesulitan, dan pengembangan karir penghargaan setelah pelindungannya pun akan dibantu dengan guru-guru hebat berasal dari individu calon guru yang hebat. Begitu Bu. Itu sebenarnya idenya dari mana itu Pak paruh waktu Pak? Ide paruh waktu itu yang Kemenpan RB kan yang membuat aturannya juga Kemenpan RB. Inilah salah satu bukti bahwa tata kelola guru itu harus ditransformasi. Harus ada salah satu badan yang mengatur, mengelola, mengkoordinasikan, mensinergikan, mengkolaborasikan guru itu satu badan, sehingga guru tidak terlalu banyak majikannya. Agak liar kalau banyakan majikan, begitu banyakan perintah. Iya, berarti di sini sebenarnya paruh waktu tuh ada ya Pak, ada tujuannya nanti ke arah penuh waktu itu kan Bapak sudah itu ya dengan jajarannya itu menghadap ke Kemenkeu, Kementerian Keuangan Kemudian Republik Indonesia. Hasilnya bagaimana tuh, hasilnya Pak? Ya Kemenkeu akan mendorong hanya ada satu P3K penuh waktu. Karena mereka juga tidak ingin mendengar ada guru-guru yang kesejahteraannya di bawah 700.000, bahkan hanya ada di beberapa kabupaten di NTT, di NTB itu hanya dapat paruh waktu tuh hanya 250, hanya 190. Ya, itu Pak. Bagaimana mungkin bicara mutu kalau seleri dari guru-guru kita ini seperti itu? Betul, itu berbeda-beda ya Pak, tergantung dari kemampuan fiskal daerah ya. Masing-masing. Kemampuan daerah. Kalau misalnya itu kan tadi pihak dari Kemenkeu itu sudah ya Pak ya, sudah menyanggupi gitu. Berarti sudah menyanggupi tentang fiskalnya juga ya Pak ya? Ya, nanti mungkin akan ada koordinasi dengan daerah, akan ada komunikasi dengan daerah, dan akan ada sinergi kolaborasi dengan daerah. Mana daerah-daerah yang harus dibantu oleh pusat dengan keuangan fiskal yang ada, dan mana yang tidak perlu dibantu, daerah-daerah yang cukup tentunya tidak perlu dibantu. Sehingga nanti mudah-mudahan kita berdoa bahwa P3K paruh waktu menjadi P3K, P3K menjadi ASN, dan ASN kedepannya menjadi ASN masa depan, dan masa depan ASN guru yang betul-betul menjadi profesi nomor 1. Kita masih jauh tertinggal dari negara-negara di Asia Tenggara. Penghasilan guru ASN. Betul, itu Pak. Ya luar biasa ya perjuangan PGRI ya Pak ya, untuk memperjuangkan guru-guru yang ada di tanah air ini Pak ya. Luar biasa. Kemudian Pak, di sini Pak, bagaimana Pak tipsnya ya, tips P3K paruh waktu ini Pak, supaya bisa menjadi penuh waktu itu ada syaratnya nggak Pak? Kan tadi kan disampaikan bahwa katanya nanti akan ada alokasi 1 aja gitu. Nah itu ada syaratnya nggak Pak? Kalau saya sih sebagai pengurus besar PGRI tentunya yang memberi pesan pada para guru yang paruh waktu, ya melaksanakan tugas dan fungsi dengan profesional. Insya Allah yakin sampai pada apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Tinggal menunggu saatnya nanti. Kami akan dorong terus. Badan Legislatif DPR juga sudah menyetujui. Karena sebelum ke Kemenkeu kami datang ke Badan Legislatif DPR. Berarti sudah ada lampu kuning ke Komisi 10, Pak ya? Kemudian ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi yang belum ke Kemenpan RB. Intinya satu, guru-guru kita harus terus mengasah dan melakukan kreativitas dan inovasi dalam tugas mengajar, sehingga menjadi bagian penting bagaimana kita betul-betul mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga adalah terus pantengin secara administratif sehingga Bapak Ibu namanya masih ada menjadi P3K paruh waktu. Karena secara administratif kadang-kadang ada hal yang kita tidak duga. Dan ini menjadi bagian kecil dari bagaimana kita memperhatikan hak kita sebagai seorang tenaga kependidikan atau tenaga guru dan tenaga kependidikan. Itu sih saya pikir. Dan yang paling penting ya tipnya menunggu political will dari pemerintah, Kemenpan RB, Kemendikdasmen, Menteri Keuangan dan Menteri
dalam negeri. Tentunya mudah-mudahan makan soto babat di Kota Baru rasanya enak, terasa seperti dulu. Siapa saja pejabat yang memuliakan guru, hidupnya sehat, sukses, berkah, bahagia selalu. Amin, Pak. Oke, Bapak, terima kasih ya Pak ya atas kehadirannya. Terima kasih atas pencerahannya Pak tentang P3K yang selama ini masih remang-remang nih Pak. Banyak pembicaraan di mana-mana gitu. Sebetulnya dekat Bojonggede ya. Oh gitu ya Pak ya. Oh itu Kemang Pak. Kemang. Oke, Kemang Pak, boleh, nggak apa-apa. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya Pak. Mudah-mudahan para guru di sini menjadi termotivasi Pak untuk lebih meningkatkan kompetensinya, meningkatkan pelayanannya terhadap peserta didik di sekolahnya masing-masing. Dan satu hal Bu, yang paling penting adalah bagaimana kita menginspirasi dan memotivasi generasi muda untuk menjadi guru kalau menjadikan profesi guru. Iya, betul Pak. Kalau guru sejahtera, wah itu akan diikuti dengan hal-hal yang baik lainnya ya Pak ya. Oke. Jadi perjuangan PGRI, guru bermartabat, sejahtera, profesional, dan terlindungi. Hidup PGRI Pak. Oke. Baik rekan-rekan Sapawargi ya, ini saja mungkin yang bincang-bincang santai kita ya dengan Bapak Dr. Dudung Abdul Qadir MPD. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.